Hello, everyone. Pulau Rote merupakan wilayah utama dari Kabupaten Rotendao dan termasuk pulau terbesar dari 101 pulau yang menjadi wilayah administratif kabupaten. Dari 107 pulau yang termasuk daerah administratif Kabupaten Rotendao, hanya 8 pulau saja yang sudah berpenghuni, 99 pulau lainnya belum berpenghuni. Rotendao, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini tercatat berpenduduk 140.764 jiwa pada 2020. Jumlah penduduk perempuan sebanyak 71.336 jiwa, lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki yang mencapai 72.428 jiwa. Kabupaten Rotendao berbatasan dengan Laut Sawu di sebelah utara, Samudra Hindia di sebelah selatan, Laut Sawu di sebelah barat, dan Selat Pukuafu di sebelah timur. Luas wilayahnya sebesar 1.280,10 km persegi, dengan luas lautan sebesar 2.376 km persegi. Kabupaten Rotendao terdiri dari 10 kecamatan yang dibagi ke dalam 3 wilayah. 8 kecamatan berada di Pulau Rote, 1 kecamatan berada di Pulau Usu, dan 1 kecamatan kepulauan yang terdiri dari Pulau Ndao, Nuse, dan Do. Selain itu, masih banyak fakta menarik lainnya dari kabupaten ini. Berikut fakta menarik dari Kabupaten Rotendao yang dirangkum dari berbagai sumber. Asal-usul nama kabupaten. Menurut dokumen pemerintahan Hindia Belanda, pulau ini disebut sebagai Roti atau Rotif, yang kemudian berubah menjadi Roti. Namun, masyarakat Rote menyebutnya dengan nama Lote, terlebih bagi mereka yang tidak bisa menyebutkan huruf R. Nama Roti merupakan perubahan bahasa Melayu dari Rote. Selain itu, masyarakat juga menyebut pulau ini dengan nama Lolodeo Dotenu Hatu, yang dapat diartikan sebagai pulau yang gelap. Ada juga yang menyebut Nes Domel, yang berarti pulau yang layu atau kering, serta Lino do Nes yang dapat diartikan sebagai pulau yang sunyi. Sementara itu, mengutip sebuah buku berbahasa Belanda yang berjudul Lentaal dan Volkenkunde van Nederlands Indie, di sebelah utara timur laut Pulau Rote muncul kapal-kapal Portugis sedang buang jangkar dan mereka turun ke darat, karena membutuhkan air tawar untuk minum di kapal. Di pantai, mereka bertemu dengan seorang nelayan dan bertanya, pulau ini bentuknya bagaimana? Nelayan ini menyangka bahwa mereka menanyakan namanya. Nelayan ini menjawab, Rote, Rote is Minam. Nahkodah kapal Portugis ini menyangka bahwa bentuk pulau itu Rote, segera ia menamakan pulau itu Rote. Karena Pulau Rote memiliki 9 bahasa daerah, penyebutan nama Rote pun berbeda-beda. Masyarakat Nusa Tenggara Timur telah lama menyebut pulau ini dengan nama Pulau Rote. Danau Laut Mati. Jika mendengar tentang objek wisata Laut Mati, tentu kita akan langsung berpikir objek itu ada di Yordania, Timur Tengah. Tapi nyatanya, Indonesia juga memiliki Laut Mati yang berada di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Yang membedakan keduanya adalah, Laut Mati di Yordania adalah danau dengan kadar air asin yang cukup tinggi, sehingga membuat orang bisa terapung tanpa menggunakan pelampung dan tak ada ikan yang hidup di dalamnya. Sementara Laut Mati di Pulau Rote adalah teluk yang airnya cenderung payau. Air payau itu adalah perpaduan antara air laut dan air tawar. Danau Laut Mati berada di Kecamatan Rote Timur, tepatnya di Desa Sotimori, sekitar 90 menit dari ibu kota Kabupaten Rotendao, dengan menggunakan motor. Keindahan danau ini dapat dinikmati dengan menaiki jet ski untuk berkeliling menyusuri pulau-pulau kecil. Uniknya, pasir yang berada di Danau Laut Mati berasal dari kulit kerang atau keong. Tidak seperti air laut pada umumnya, Danau Laut Mati ini memiliki air yang tidak terlalu asin sehingga ikan mujair hidup di dalamnya. Padahal, ikan mujair merupakan jenis ikan air tawar. Mulut Seribu. Mulut Seribu terletak di Kecamatan Landu Leko yang merupakan gugusan pulau.
Pulau-pulau ini dikelilingi oleh pasir putih dan dapat dijumpai para warga yang sedang memanen hasil laut rumpur laut menggunakan perahu motor. Wisata Mulut Seribu termasuk salah satu dari 8 destinasi wisata di Nusa Tenggara Timur yang masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia, API 2020, dalam kategori Surga Tersembunyi. Menurut masyarakat setempat, penamaan Mulut Seribu dikarenakan wilayah ini merupakan sebuah pantai dengan banyak tebing dan karang yang membentuk gua menyerupai mulut. Mulut Seribu ini dapat dinikmati dengan menyusuri laut dengan melewati tebing yang sudah terbentuk secara alami. Pemandangan di Mulut Seribu berapa batu-batu karang yang ditumbuhi oleh pepohonan. Destinasi ini sebut-sebut menyerupai Raja Ampat di Papua Barat. Pantai Nembrala dan Pantai Boa. Pantai Nembrala dan Pantai Boa berada di Kecamatan Rote Barat. Pantai ini dan Pantai Boa memiliki daya tarik sendiri di Nusa Tenggara Timur. Tidak hanya pasir putih dan birunya air laut yang memikat wisatawan, tetapi juga pantai ini dikenal dengan gulungan ombaknya yang terkenal di kalangan para peselancar, baik domestik maupun internasional. Ombak yang berada di pantai ini dapat mencapai ketinggian hingga 7 meter. Biasanya, di Pantai Nembrala dan Boa diadakan acara olahraga surfing pada Agustus hingga Oktober. Pantai Nembrala juga dikenal sebagai penghasil rumput laut terbesar di Rotendao. Alat musik Sasando. Sasando merupakan alat musik petik khas dari Pulau Rote. Permainan musik ini mirip seperti alat musik kecapi dan harpa, tetapi terbuat dari daun lontar. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, berasal dari kisah Sangguana yang terdampar di Pulau Ndana dan jatuh hari kepada putri raja. Raja yang mengetahui hal tersebut membuat syarat untuk Sangguana agar membuat alat musik yang tidak biasa. Sangguana mendapatkan mimpi kalau ia sedang memainkan alat musik yang indah dan suara merdu. Ia merealisasikan mimpi tersebut dan membentuk Sasando dan diberikan kepada raja. Sang raja kagum dan menikahkan putrinya dengan Sangguana. Sasando berasal dari bahasa Rote, yaitu sasandu, yang dapat diartikan sebagai bunyi yang dihasilkan dari getar. Alat musik ini sering dimainkan sebagai pengiring nyanyian, syair, tarian tradisional, dan penghibur bagi keluarga yang berduka. Tari Kaka Musuh. Tari Kaka Musuh merupakan tarian perang khas daerah Rote. Tarian ini menggambarkan prajurit siap dalam menghadapi musuh dan dipentaskan sebagai tari pengiring pasukan ke medan perang. Tarian ini diciptakan oleh panglima dari kerajaan Tie pada abad ke-17 yang bernama Nale Sanggu. Pada masanya kerajaan tersebut berperang dengan kerajaan di Rote yaitu kerajaan Dengka, Termanu, dan Keka, karena diadu domba oleh penjajah Belanda. Kini, Tari Kaka Musuh biasa dipakai untuk menyambut pejabat atau petinggi yang berkunjung ke daerah Rote. Terkadang tarian ini dipentaskan pula dalam acara-acara adat, seperti upacara kematian, pesta pernikahan, dan perayaan rumah baru.